Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita dan kecintaan kita kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, tanpa terasa kita telah memasuki hari ke-24 di hari 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 hari bulan Ramadan merupakan 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara 10 itu ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 3 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, di mana Allah menurunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan seizinnya untuk mengatur urusan. Ada kesejahteraan pada malam itu hingga menjelang fajar. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa yang kita lakukan ketika kita menyambut malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir Ramadan? Banyak hal yang kita lakukan yang dikategorikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bisa melakukan i'tikaf di masjid. Di tengah pandemi Covid-19 ini, maka kita tidak dianjurkan untuk beriktikaf bersama-sama yang dikategorikan mengumpulkan jamaah. Kita bisa beriktikaf di rumah kita sendiri. Insya Allah itu sama dengan iktikaf di masjid. Karena iktikaf di masjid telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sebuah hadis mengatakan, "Iza dakhalal asrul akhiru min Ramadan." Apabila telah masuk 10 hari, yaitu 10 hari akhir di bulan Ramadan, Rasulullah melakukan yang pertama asadda midzarah. Pertama, mengencangkan tali pinggang untuk sungguh-sungguh dan serius beribadah pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ahya lailatul, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, wa iqadul ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, meraih malam Lailatul Qadar yang sama dengan 1000 malam. Kalau hitungan matematika sama saja dengan 83 tahun dalam beribadah satu malam Lailatul Qadar. Artinya kalau kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar pada tahun ini dengan beribadah sungguh-sungguh, pahalanya sama saja kita beribadah sebanyak selama 83 tahun, yang boleh jadi umur kita tidak akan sampai 83 tahun. Itu amal yang pertama, beriktikaf. Amal yang kedua, kita bisa melaksanakan sholat malam. Sholat malam bisa lakukan banyak macam-macam sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Kita bisa melaksanakan sholat tahajud, bisa melaksanakan sholat witir, bisa melaksanakan sholat hajat, bisa melaksanakan sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan di Bukhari dan Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar
menghidupkan malam qadar, imanan berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan mengharap pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga apa yang bisa kita lakukan yaitu tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, yang biasanya telah kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang menghatamkan 1 kali hatam, ada yang 2, ada yang 3, dan ada lagi yang lebih daripada itu. Intinya kita diperbanyak untuk membaca Al-Quran, khususnya pada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tadarus Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam hadis mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan mendatangi pembacanya untuk memberikan pertolongan. Dan selanjutnya, yang keempat, kita banyak berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebutnya dan memikirkan apa yang telah terjadi pada diri kita dan apa yang telah kita lakukan dalam selama hidup kita untuk beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca tasbih, kita bisa membaca takbir, kita bisa membaca tahmid dan zikir-zikir yang lain, dan kita bisa membaca tahlil. Bahkan di antara masyarakat banyak mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan yang terakhir yang bisa kita lakukan dari sekian banyak amalan-amalan yang dilakukan yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku jawab. Doa yang masyhur yang dilakukan dibaca pada bulan Ramadan adalah Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang bisa dilanjutkan, diamalkan pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan penjabaran kami singkat ini bisa akan menambah hasanah keilmuan kita dan akan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk meraih malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.